terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Ang Bambang Setiawan ST, owner Trust Jaya Jangkrik. Dan orang nomor 1 di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kembali saya ke Ang Bambang. Ang Bambang, tadi terputus jeda iklan ya, untuk pemula yang ingin memulai usaha beternak jangkrik, itu apa yang mesti dilakukan? Apakah misalnya kita harus reaktif betul untuk memilih jangkrik, kemudian kita coba untuk beternak, kemudian setelah itu Ang Bambang berapa sih misalnya bagi pemula itu, kan tadi Ang Bambang menyebutkan di awal bahwa modalnya itu tidak begitu besar gitu, apa betul itu? Ya, ya kalau kita ingin menggeluti usaha jangkrik dan juga barangkali usaha-usaha lainnya, sebisa mungkin kita memiliki gambaran yang utuh ya terhadap usaha tersebut. Setidaknya ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek pemasaran, yang kedua aspek produksi, dan ketiga aspek keuangannya. Nah, aspek pemasaran kita ketika menggeluti usaha, misalkan usaha jangkrik, kita harus tahu dulu ini kalau kita menggeluti usaha ini menjualnya kemana gitu kan. Nah, ini harus kita perhitungkan. Termasuk juga tadi memilih jenis jangkriknya ya. Secara umum ada 2 jenis jangkrik yang beredar terutama di Pulau Jawa ya. Kalau di Sumatera mungkin ada 3. Kalau di Jawa ini jangkrik genggong ya. Yang pertama, yang kedua jangkrik alam atau jangkrik seliring. Nah, kami ini menggeluti yang jangkrik alam. Nah, itu dipilih dulu tuh sesuai dengan target pasar yang ada. Karena kadang tiap wilayah tuh proporsi kebutuhannya berbeda gitu. Nah, kemudian ya kita bisa menjualnya tadi gitu. Yang pertama aspek pemasaran. Nah, kita sudah tahu pemasarannya, yang kedua adalah aspek produksi gitu. Jadi kita bisa memproduksinya gitu. Jadi jangan disalahkan usahanya tidak baik karena tidak bisa memproduksinya atau target produksinya tidak tercapai gitu. Nah, usaha yang baik itu adalah pemasarannya terbuka gitu kan, dan juga kita bisa memproduksi dengan angka efisien yang di atas harga pokok produksinya itu ya. Jadi itu baik secara konsep ataupun secara teknis budidaya atau produksi harus kita kuasai. Kemudian juga aspek keuangan gitu. Kan karena usaha itu ada break even point ya, ada analisa usahanya. Jadi kita usahakan modal itu tidak nyepot di tengah jalan. Gitu. Tidak terputus ya? Iya, modal yang harus kita siapkan di awal itu harus kita juga hitung gitu ya. Seperti itu. Itu ya. Oke, dan itu pemirsa yang tadi disampaikan oleh Ang Bambang ya. Untuk Anda yang mungkin tertarik usaha beternak jangkrik, ini simpel sekali gitu Ang Bambang ya. Ya, di rumah hanya menyediakan beberapa meter untuk beternak jangkrik gitu ya. Itu kan awalnya Ang Bambang begitu gitu ya. Dan itu pemirsa, siapapun ini pasti bisa untuk memulai seperti usaha ini gitu, Ang Bambang ya. Dan Ang Bambang, aspek budidaya, kemudian di buku juga ditulis oleh Ang Bambang ini, aspek budidaya. Ini maksudnya apa gitu Ang Bambang? Aspek budidaya itu? Ya, diantaranya aspek budidaya itu ya, budidaya jangkrik punya beberapa kelebihan. Diantaranya dia itu modalnya cukup ringan ya untuk memulai usaha gitu, karena bisa dikembangkan di skala rumahan dan lain-lain. Kalau analisa kita itu dengan modal awal 12 juta itu bisa untuk mencetak pendapatan UMR atau sekitar 2 juta ya itu, dan bisa menjadi usaha sampingan yang sifatnya walaupun jangkrik ini secara tenaga tidak terlalu berat, tapi dia harus fokus ya, harus selalu telaten. Jadi mungkin kalau yang sampingan tidak hanya beternak tapi juga telaten ini ya. Telaten ya. Kalau sering ditinggal keluar kota mungkin kurang pas, tapi kalau misalkan dia punya pekerjaan yang stay di lingkungan sekitar, nah itu bisa juga untuk menggeluti usaha jangkrik ini. Atau bisa juga fokus dengan kapasitas tadi, misalkan 2 kali kapasitas yang awal itu misalnya dengan modal 12 juta atau dengan modal kalau fokus bisa dengan 24 juta itu bisa mendapatkan penghasilan rata-rata misalkan di angka 4 juta dan lain-lainnya gitu. Dan dia usaha yang cepat panen ya, 30 hari itu sudah bisa panen. Mungkin selama 1 bulan ini? Iya, 1 bulan gitu, itu bisa panen. Mungkin dibandingkan usaha lain kan ada yang 40 hari, 2 bulan, bahkan 4 bulan, atau bahkan tahunan. Nah, jangkrik ini masa panennya cukup singkat. 30 dan hari dia ya? tidak menyebabkan efek sosial karena dia kering dan mungkin apakah tidak berbunyi. Yang kita panen itu adalah jangkrik yang masih muda ya, yang belum bersayap. Nah, sehingga tidak menimbulkan bunyi. Bunyi Iya, gitu ya. karena sebelum dia bersayap
harus kita panen gitu, dan juga kotorannya kering dan tidak menimbulkan bau polusi ya. seperti mungkin budidaya lain kan ada yang demo, ada yang komplain karena menimbulkan bau. Nah, untuk jangkrik nih kita tidak pernah ya. Kalau Ang Bambang sendiri mengirim ke kota-kota besar di Pulau Jawa, ini biasanya juga sebulan sekali atau 2 minggu sekali? Kita tiap hari. Oh, tiap hari. Karena kita kan menjadwal panen peternak itu bergantian. Nanti kita kirim sesuai kebutuhannya, bergiliran dari kota satu ke kota yang lainnya. Jadi kalau dari kitanya itu tiap hari kita melakukan pengiriman. Ya, betul. Gitu ya. Dan hingga saat ini, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, juga tetap permintaan itu tetap tinggi? Iya, alhamdulillah tetap tinggi ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Mungkin karena pengaruh daya beli hanya berpengaruh di harganya tidak maksimal seperti biasanya. Tapi kalau dari permintaan alhamdulillah tetap terjaga ya kontinuitasnya. Oke, selama ini di kota-kota besar di Pulau Jawa terutama atau bahkan di seluruh Indonesia, ini kota mana saja yang memiliki ataupun banyak yang memesan ke Ang Bambang, permintaan ke Ang Bambang itu? Secara umum semua kota tuh punya kebutuhan ya terhadap jangkrik ini. Jangkrik ya. Biasanya semakin tinggi kotanya, semakin banyak penduduknya, itulah yang paling banyak membutuhkan jangkrik gitu. Di antaranya misalkan Bandung ya, pastinya Jakarta gitu, dan lain-lainnya gitu. Ya, gitu. Oke, Ang Bambang, ini lagi-lagi ya, Ang Bambang tadi menyebutkan cukup dengan beberapa meter ya, awal beternak jangkrik ini. Nah, kemudian harus telaten. Gitu ya. Nah, ini telaten ini maksudnya telaten mengecek ini jangkrik atau apa sih gitu? Maksudnya telatennya telaten apa gitu? Ya telaten dalam artian kan pertama tahapannya itu ya jangkrik itu kan dari telur ya. Dari telur kemudian 2 hari dia menetas. Nah, jangkrik kecil. Nah, jangkrik kecil itu harus kita perhatikan supaya suplai pakannya itu ada gitu ya. Suplai pakannya ada dan terhindar dari hama. Nah, ini pakan jangkrik itu apa gitu, Ang Bambang? Pakan jangkrik itu kalau kita sebut pakannya yaitu dari fur seperti fur ayam ya. Tapi kita harus giling lembut seperti tepung. Kemudian kita istilahkan sebagai minumnya itu dari rumput-rumputan. Ya, dari rumput-rumputan atau dari rompesan sayur di pasar, kedebok pisang, rumput sawah kayak krokot, kerma dan eceng gondok juga gitu. Jadi kita banyak memanfaatkan yang mungkin kayak eceng gondok semacam limbah ya, tapi kita akhirnya bisa manfaatkan untuk pakan jangkrik. Nah, salah satu kunci suksesnya itu adalah daerah yang punya banyak cadangan makanan yang seperti itu, suket ya, eceng gondok, kedebok pisang dan lain-lainnya gitu, yang tidak susah dicari, maka itu kan bisa menjadi kunci sukses juga gitu. Kemudian ini Ang Bambang menyebutkan ini di saat panen 30 hari itu panen, kemudian pasca panen. Nah, ini apa bedanya gitu? Maksudnya terutama pasca panen itu, pasca panen jangkrik maksud saya gitu, Ang Bambang. Iya. Ya, jadi ya pasca panen kita sebenarnya kan akan memulai panen yang lainnya. Mungkin kita itu teknik budidayanya kita bedakan. Kalau sebelum panen itu kan masa pembesarannya. Itu masa pembesarannya dari mulai secara umum masa penetasan telurnya, kemudian masa pembesarannya, kemudian masa panennya. Nah, masa panen itu berarti kan ada pemaketannya, cara-cara pemaketan dan pembersihan kotak untuk memulai budidaya yang selanjutnya. Baik. Dan sayang sekali nih Ang Bambang, sudah ya kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, dan tentu Anda penasaran pemirsa tentang usaha beternak jangkrik ini, Anda bisa membacanya secara lebih lengkap di buku panduan beternak jangkrik ya, yang ditulis oleh Ang Bambang Setiawan nih pemirsa sebagai owner Trust Jaya Jangkrik. Dan Ang Bambang, sebelum saya tutup, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah, Ang Bambang, singkat saja. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah mengembangkan ternak jangkrik ya setelah 11 tahun dan di masa pandemi ini termasuk usaha yang bisa bertahan di masa pandemi, dan di tahun 2021 kita semakin semangat untuk bisa mengembangkan usaha kita lagi untuk berekspansi kembali, dan barangkali ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi Trust Jaya Jangkrik di Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, untuk kita bisa bersama-sama bersinergi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ya, supaya
pemulihan ekonomi nasional di sela-sela masa pandemi ini yang cukup berdampak, kita bisa sama-sama bangkit dari hal seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Abang sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.